Saudara, pertumbuhan ekonomi di atas 5% di kuartal pertama tahun ini diprediksi tak akan terulang pada kuartal 2 nanti. Pasalnya, pertumbuhan tinggi terjadi karena momentum Lebaran dan juga pemilu. Kedua momen tersebut jadi sumber utama peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ada juga percepatan penyaluran bantuan sosial hingga pembayaran tunjangan hari raya yang mendongkrak belanja pemerintah dan juga konsumsi pemerintah. Sektor transportasi yang bertumbuh cukup tinggi di kuartal 1 tahun ini juga terjadi karena momentum Lebaran dan puasa. Dan jangan lupakan juga Indonesia masih akan berhadapan dengan sejumlah tantangan di depan. Sehingga prediksinya di kuartal 2 nanti pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan mencapai angka 5,11%. Faktor yang mendorong pertumbuhan dari sektor transportasi dan akomodasi tentunya adalah yang pertama karena meningkatnya mobilitas masyarakat. Kemudian kedua, meningkatnya volume pengiriman barang dan arus peti kemas di beberapa pelabuhan besar dan juga meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan serta juga mobilitas masyarakat domestik di antar kota dan aktivitas pemilu di daerah. Selain itu, cakupan akomodasi termasuk kegiatan penyediaan makanan minuman. Dan seiring dengan persiapan dan selama bulan Ramadan, tentunya penyediaan makanan minuman ini memberikan kontribusi pertumbuhan yang tinggi karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Presiden Joko Widodo bilang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat ada di angka 5,11% jadi sebuah optimisme di tengah gejolak ekonomi global yang saat ini sedang terjadi. Apalagi negara lain saat ini sedang berjuang untuk tetap bertahan di tengah ancaman resesi. 2023 sudah masuk ke jurang resesi, negara lain juga turun growth-nya, tapi kita mampu tumbuh di 5,11%. Ini saya kira patut kita syukuri karena ini banyak didukung memang oleh konsumsi, tetapi juga didukung juga yang kedua oleh investasi yang terus masuk ke negara kita. Saya kira dua hal itu yang sangat baik. Dan apakah pertumbuhan ekonomi kuartal 1 di angka 5,11% masih bisa jadi energi untuk pergerakan indeks harga saham gabungan? Pagi ini kita akan langsung memantau di lantai bursa bersama jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Dian, jadi hari ini kalau di pekan ini jadi hari terakhir